Jadi makanya jangan terlalu banyak keluar-keluar ke kanan ke kiri. Kalian lawyer, ya, bukan berita gosip. Langsung aja audit pak. Oke guys, kita akan lihat ucapannya Bang Erdilau, apakah menepati janji atau tidak. Dan kita akan melihat juga komentar-komentar para ahli ya. Let's go. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu, yang namanya Nopi. Buat Teh Novi yang kemarin sempat memanas dengan saya secara pribadi saya meminta maaf lahir batin apabila Mbak Novi tersinggung. Tapi dalam konteks hukum hari ini mohon maaf, kami sudah melakukan pelaporan kepada pihak Polda Jabar dengan bukti laporan nomor 6484. Nah, di situ saya menyampaikan laporan kami kepada pihak yang berwajib sampai sebagai landasan konstitusional bahwa kami pun juga punya hak di situ ya, dan sudah ada surat laporannya. Nah makanya untuk Teh Novi seandainya masih berkenan untuk bertemu kami silakan ya. Saya Erdilau dengan kawan-kawan masih terbuka lebar untuk kita menyelesaikan ini secara tabayun. Berapa biaya? 19.000. Yang terkumpul berapa? 1,5 M. Kan gila. Gitu loh. Kenapa lagi pakai BPJS? Nah kalau itu dilakukan, ini para donatur ini bisa curiga ke Bu Novi nih. Berarti uang kami kau makan ya. Malah dia dilaporin nanti ke polisi. Penggelapan. Saranku duluan si Bu Novi bikin laporan polisi. Kalau bisa sih berarti bisa terkena pasal. Oh bisa, penggelapan bisa. Pasal apa bang yang dikenakan? Kalau pidana penggelapan. Kan dikumpul uang untuk beli perawatan kantor ini. Ternyata kau pakai sendiri. Foya-foya dengan keluargamu. Itu apa namanya? Karena kau dari awal kau bilang apa? Tolong kumpulan dong untuk siapa? Untuk saya itu apa? Mau foya-foya mau keluarga saya. Mana mungkin mereka mau kumpul uang? Tapi karena kau bilang kita mau beli perawatan kantor ini supaya kantor bisa operasional. Ternyata kau gunakan untuk tujuan lain. Apa namanya itu? Artinya ketika misalnya keluarga menikmati hasil itu, keluarga juga bisa kena juga ya bang? Seperti itu. Tergantung. Keluarga tahu nggak itu uang dari siapa? Kalau tahu misalnya bang, Ya, salah dong menikmati. Kan bukan itu peruntukan, bukan dibagi-bagi. Meskipun ini pasti debatable nanti di penyidikan. Agus atau pengacaranya masih ngomong, kan sudah dibantu kan? Ya udah jangan dicampurin lagi. Oh nggak bisa begitu. Lihat tuh dari kasus Aceh itu. Masuk penjara kok itunya tuh, yang terima donasi itu. Disuruh beli untuk perlengkapan korban bencana alam, tenda, riuh, macam-macam. Tahu-tahu dikantonginya, masuk penjara kan? Gitu loh. tergantung akadnya bang. Tidak ada unsur pelanggaran ya terhadap Novi sendiri mengatakan terkait apa yang Si Novi dosa apa? Berarti itu hak Novi dong untuk menanyakan duitnya kemana gitu. Oh iya dong. Oh, soalnya si Agus merasa dia namanya tercemar karena si Novi menanyakan duitnya kemana. Nah, itu modus saja itu. Ya kan? Spesial si Novi nggak nutur soal itu. Karena Novi harus bertanggung jawabkan uang itu ke para donaturnya yang mendonasi uang. Persoalan mau sisa 500 juta, 600 juta, sepanjang uang itu diterima si Agus dan digunakan maksimal untuk pemulihan dia, pengobatan dia, perawatan dia, seterusnya. Itu ada sisa uang. Aku yakin donatur ini, donasi ini juga, pemberi donasi juga ikhlas kok itu. Pak, Mereka juga nggak kenal kok. kalau untuk langkah Agus sendiri ini melaporkan Novi ini sebenarnya kalau orang sebagai praktisi hukum melihat ini suatu Kalau aku lihat itu bluff. Belajar kertas doang supaya si Novi nggak bikin laporan polisi. gitu. Ya. Karena perkara seperti ini bukan 1 2, ratusan gitu loh. Ya. Sekarang ini udah nggak zamannya lagi menggertak-gertak orang dengan cara begitu kan. Ya. Jadi tahu berterima kasih lah sudah, kalau sudah tolong orang ya berterima kasih gitu loh. Bukan malah kamu cari penyakitnya ya.
yang bantu kamu itu nggak bermoral, tau nggak? Dan perkara ini harus ada akhirnya, supaya jangan jadi modus buat di tempat lain gitu loh. Silakan Pak, ya. Sekarang saya punya karyawan sekitar 20 orang lebih. Kalau mau dicek sampai ke pengasuh-pengasuh saya pun kita bersedia, Pak. Ya, camkan itu, Pak. Jadi kalau Bapak ada masalah dan membela Agus, hanya ranah itu aja, Pak. Nggak usah sampai ranah-ranah yang lain. Ya, Bapak juga punya istri, Bapak mungkin punya anak perempuan. Tolong jaga mulut Bapak sebagai pengacara. Apalagi Bapak seorang laki-laki. Gitu, ya. Masa seorang laki-laki ngomong bicara kayak gitu. Ini saya suaranya gemetar karena saya dari tadi menahan ya. Saya menahan dengan tuduhan-tuduhan yang saya rasa kok jadi seperti ini gitu loh. Harusnya Bapak sebagai pengacara itu melakukan hal baik dan benar sesuai dengan sumpah Bapak. Tapi Bapak ini tidak melakukan dan menjalani dengan rules yang benar. Mengompor-ngompori, menggiring omongan publik, membuat ujaran kebencian. Maaf Pak, saya juga di sini hanya orang biasa Pak, ya. Maafkan kesalahan saya. Saya di sini hanya relawan, pekerja jalanan Pak. Saya kerja di jalan, bantu-bantu ODGJ yang terlantar Pak. Itu ODGJ yang pada di jalan saya mandiin Pak. Saya layakin Pak dengan uang saya pribadi Pak, ya. Dengan uang saya pribadi, saya tekankan itu, ya. Jadi kalau mau diaudit, saya siap. Demi Allah, demi Rasulullah, saya siap Pak. Ya, jadi makanya jangan terlalu banyak keluar-keluar ke kanan, ke kiri. Kalian lawyer, ya, bukan berita gosip. Langsung aja audit Pak. Rulesnya Pak, rulesnya di mana? Dinas sosial, panggil dinas sosial Pak, wilayah saya Pak. Jadi nggak usah melebar kemana-mana Pak. Seorang laki-laki pengacara lagi, luar biasa, subhanallah. Betul, ya. Saya diam dari kemarin bukan saya bodoh. Saya diam dari kemarin bukan saya takut Pak. Saya tidak takut sama siapapun Pak. Ya, kalau emang saya masukin saya sekalian Pak. Saya nggak takut karena saya benar. Ya, mau audit admin saya atas nama Bu Popi, sebelumnya admin saya ada atas nama dia. Dicek Pak, mau apa, open donasi Gunung Semeru atau apa Pak, silakan Pak. Ya, sekali lagi, mau 2 tahun, 1 tahun, saya sosial ini 4 tahun, ya. Jadi kalau mau dicek sesuai dengan pertama kita bikin yayasan, silakan, boleh. Bahkan mau masa-masa lampau juga kalau mau dicek juga boleh Pak. Ya, itu aja sih. Mbak Novi, ini saya mau ini tadi yang disampaikan oleh Bang Erdilau kan rencana beliau ada niatan mau tabayun kata sebelum laporan. Kira-kira tanggapannya Mbak Novi dengan niat baik Bang Erdilau tabayun itu gimana Mbak Novi? Saya maaf Bapak, saya tidak bisa berstatement untuk saat ini. Oke, siap. Karena saya pun punya kuasa hukum yang saya harus hargai keputusannya seperti apa. Tapi jangan lupa, ingat ya, besok akan kita share klarifikasi dan kita nggak gila pansos. Masuk-masuk TV ngapain? Ya, saya pekerja sosial, bukan artis, bukan selebriti. Apalagi pengacara ya. Harusnya tugasnya di pengadilan. Silakan komentar ya di bawah video ini ya. Kalau kalian setuju, silakan berkomentar yang baik-baik tapi ya.